Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di Dokter Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan efek penggunaan masker ya. Apakah udara yang terhirup kembali baik atau buruk? Jadi maksudnya kalau kita pakai masker ya, kita pakai masker begitu. Kan kalau kita ambil nafas, keluar itu kan mengeluarkan nafas lagi, kan ada kemungkinan udara yang kita keluarkan dari paru-paru itu kita hirup lagi. Nah, apakah itu baik apa tidak baik untuk pengendalian COVID ini ya? Nah, kita lihat saja. Nah, nanti yang dibahas itu adalah pertama kita ingin lihat dulu anatomi saluran nafas ya. Kemudian suhu di saluran nafas bagian atas ya, kaitannya dengan COVID nanti ya. Dan kemudian efek masker terhadap suhu dan kelembapan udara yang dihirup kembali serta apakah ini bermanfaat atau tidak ya untuk pengendalian COVID itu. Nah, kita lihat dulu ya tentang saluran nafas. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang di bagian atas itu ya, kita lihat dulu. Jadi itu kan ada hidung ya. Kalau kita lihat di atas itu kan ada hidung. Kemudian ini kan ada hidung ya, ini ada hidung. Kemudian masuk ke kerongkongan ya, tenggorokan. Kemudian masuk ke saluran nafas bagian atas trakea ini ya. Ini ke bronkus ya, kanan, bronkus kiri ya, kemudian ke bercabang-cabang jadi bronkiolus gitu ya. Cabang-cabangnya banyak ini. Ya, sampai di ujungnya ini namanya alveolus ya. Nah, di ujung-ujung inilah terjadi pertukaran udara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi oksigen yang kita hirup dari udara luar masuk ke nafas ya, kemudian terjadi pertukaran udara di sini. Oksigennya masuk ke darah, sedangkan karbon dioksida yang di darah keluar ke saluran nafas. Kemudian untuk apa? Untuk dikeluarkan lewat hidung lagi. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya yang terjadi pertukaran udara itu hanya ada di ujung-ujung sini saja ya, ujung-ujung sini saja. Sedangkan di hidung ini kan lebar juga, nggak ada pertukaran udara di situ. Di tenggorokan sini juga tidak ada pertukaran udara di situ. Di trakea juga tidak ada. Ya, di bronkus juga nggak ada. Di cabang-cabang kecil ini bronkiolus itu juga nggak ada pertukaran udara. Ya. Padahal di isinya apa? Isinya adalah udara. Ya. Udara itu juga mengandung oksigen. Ya. Nah, ketika dia dikeluarkan lagi, ya, itu yang di sini juga keluar lagi. Ya, tidak semuanya dari sini. Ya, tidak semuanya, tidak berarti kalau kita menghirup udara itu semua langsung masuk ke sini, di sini kosong nggak ada udaranya, nggak begitu. Jadi di sini tetap ada udara, gitu ya. Nah, nanti keluar masuknya itu memang ada yang dari alveolus ini masuk ke sana keluar gitu ya. Nah, sehingga udara yang kita keluarkan ketika bernapas itu tidak semuanya adalah karbon dioksida atau udara yang kotor gitu ya. Jadi tetap ada udara yang seperti kita hirup ini ya. Itu satu. Yang kedua, nah sekarang suhu di saluran nafas bagian atas. Nah, tentu ada alasan tertentu mengapa cold virus atau virus-virus yang sering ditemukan di udara dingin itu, di musim dingin itu seperti virus corona ini cenderung menginfeksi hidung ya, di hidung kita, mulut, faring dan saluran nafas bagian atas ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi ternyata di daerah-daerah tersebut itu mempunyai suhu yang lebih rendah ya, dibandingkan dengan suhu inti tubuh kita, suhu yang di dalam tubuh kita itu ya. Jadi memang dalam tubuh kita lebih panas, sedangkan di hidung dan saluran nafas bagian atas itu relatif tidak sepanas suhu inti tubuh kita. Nah, itu yang pertama. Nah, itu sehingga ketika seseorang itu terinfeksi virus corona yang kedua ini, maka virusnya itu kan memicu demam kan. Nah, kenapa demam toh? Nah, sebenarnya sejatinya
demam itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh kita untuk mengurangi pertambahan virus, untuk mengurangi replikasi virus gitu. Nah, sehingga tentu dengan data-data seperti ini, itulah mengapa virus corona itu bisa nempel di hidung kita dan lebih cocok di sana untuk masuk ke tubuh kita melalui hidung, mulut, dan saluran nafas bagian atas ya. Nah, sayangnya ya, peningkatan suhu tubuh kita kalau kita demam itu tidak bisa meningkatkan suhu yang ada di mulut, hidung, faring, dan saluran nafas bagian atas ya. Sehingga demamnya itu tidak mampu mengurangi pertambahan virus gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah sekarang begini, udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu, ketika masuk dalam paru-paru itu yang sampai di ujung yang digambar tadi ya, sampai ke ujung itu suhunya menjadi sama dengan suhu tubuh inti tubuh kita gitu ya. Sehingga udara yang dikeluarkan dari paru-paru dengan suhu yang sama dengan suhu inti tubuh itu, kalau dia pakai masker maka dia kan kembali dihisap lagi ya. Kok tahu Pak? Kok tahu Dok kalau suhunya itu menjadi sama dengan suhu inti tubuh? Karena coba aja kalau kita bernapas, ketika kita melakukan napas itu kita tempelkan di kaca gitu kan, kacanya kan berembun gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya, suhunya sudah seperti suhu inti tubuh kita ya. Nah, ketika itu kita hirup lagi ya, maka hal ini menyebabkan suhu di saluran nafas bagian atas dan mulut itu menjadi sama dengan suhu inti tubuh. Nah, itu mempunyai dua efek ya. Yang pertama adalah efek paling tidak diharapkan efeknya itu adalah menghambat replikasi atau masuk ketika virus corona yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu lewat hidung, kesulitan untuk berkembang biak di situ. Yang kedua, kalau dia seorang yang sudah terinfeksi oleh virus corona dengan memakai masker ya, sedangkan kalau pakai masker itu udara yang dikeluarkan dihirup kembali, yang dihirup kembali karena tertahan masker tadi suhunya sudah lumayan baik dengan hampir sama dengan suhu inti tubuh, maka itu juga akan mudah-mudahan bisa menghambat replikasi virus ya.